Nama-nama sudah dikantongi, ditambah beberapa pemain Persib Bandung mengalami cedera dan cukup panjang. Persib Bandung dipastikan akan merekrut pemain baru di bursa transfer pertengahan musim ini. Kira-kira siapa pemain yang akan datang dan siapa pemain yang seharusnya digantikan? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada, kita update informasi terbaru tentang King Persib Bandung, terutama bursa transfer nih. Karena ada nama-nama yang sudah dipastikan akan bergabung, masih ada yang dalam tahap negosiasi, ada juga yang masih dalam abu-abu lah gitu. Tapi sebelum itu saya doakan terlebih dahulu, mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya juga sedikit mengingatkan bobotoh untuk umat muslim khususnya di hari Jumat ini disunahkan membaca surah Al-Kahfi, dan juga nanti waktu sore atau menjelang dari asar ke maghrib itu adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Jadi bisa dimanfaatkan oleh bobotoh semua untuk berdoa supaya hajat-hajatnya, keinginannya dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah bobotoh salam dunia, kita masuk ke inti pembahasan kita kali ini, yang dipastikan akan kembali ke Persib Bandung. Bisa dibilang, saya nggak mau bilang 100% ya bobotoh, karena sebelum official manajemen Persib meresmikan semua itu, kemungkinan itu masih bisa terjadi. Bisa saja yang sekarang udah 99%, 1% aja kemungkinan bisa gagal. Jadi yang udah bisa hampir dipastikan akan bergabung itu adalah Jalnando. Jalnando akan ditarik kembali oleh Persib Bandung karena memang statusnya saat ini masih pemain Persib Bandung yang dipinjamkan ke PSIS Semarang. Kenapa ditarik lagi Jalnando? Karena di posisi bek kiri kita hanya menyisakan Edo Febriansyah saja, walaupun juga kadang-kadang hand-hand bisa digeser ke situ, tapi secara posisi asli kita hanya memiliki Edo aja sampai saat ini, karena Rejaldi Hehanussa dipastikan akan ya menepi agak cukup lama, ya bisa dibilang sampai akhir musim sekarang. Khususnya untuk musim sekarang mungkin Rejaldi Hehanussa tidak akan bermain bersama Persib Bandung karena cedera kambuhan di lututnya. Jadi akan kembali menarik Jalnando. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Pets Butuan. Ya kalau udah Wahaji yang ngomong, ya ini udah A1 tandanya ya. 70% kata Wahaji, Pets Butuan akan kembali ke Persib Bandung. Walaupun apakah itu akan tercapai atau tidak, kita lihat aja nanti ya. Dan saya juga sedikit berstatement, bereaksi terhadap salah satu komentar bobotoh di dalam komentar YouTube saya. Dia bilang katanya, pemain itu harus keinginan Bojan, bukan sok tahu kahayang Wahaji, katanya seperti itu. Dan saya yakini bobotoh, dengan mengembalikan Pets Butuan itu bukan keinginan Wahaji Ungu, bukan keinginan Pak Adit, tapi atas rekomendasi dari pelatih juga. Persib Bandung yang saya ketahui dari dulu adalah satu-satunya manajemen yang tidak pernah mengintervensi keinginan pelatih. Menawarkan pemain, ya pasti sering gitu kan. Persib Bandung punya beberapa pemain, contoh salah satunya mungkin sekarang Pets Butuan, disodorkanlah kepada pelatih. Kalau kata Coach Bojan Hodak oke, ya akan dibawa. Tapi kalau kata Coach Bojan Hodak enggak mau, enggak akan dibawa. Jadi jangan salah paham, mengembalikan Pets Butuan ini bukan keinginan Wahaji Ungu, tapi memang atas dasar keinginan, kebutuhan pelatih juga. Jadi Wahaji Ungu atau pihak manajemen sanggup mengembalikan lagi Pets Butuan, dan manajemen juga, pelatih juga butuh akan sosok Pets Butuan. Maka terjalinlah satu keputusan untuk mengembalikan Pets Butuan. Walaupun kita juga belum tahu apakah akan 100% nantinya atau gagal untuk mengembalikan Pets Butuan ini. Tapi yang jelas, saya tekankan kepada bobotoh, semua pemain yang masuk ke skuad Persib Bandung atas izin dan juga keputusan Coach Bojan Hodak. Kita harus pikirkan itu. Dan kalau seandainya kita timbang-timbangkan dengan datangnya Pets Butuan, ya pasti juga direkomendasikan oleh Coach Bojan Hodak, karena kita tahu juga salah satu posisi yang sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung sekarang selain posisi back, yaitu posisi penyerang. Karena Mailson 5 dianggap tidak bisa berkembang. Rian Kurnia dianggap juga sekarang belum kembali menunjukkan kualitasnya. Ya ini karena Rian Kurnia juga udah
jarang mendapatkan menit bermain sehingga akhirnya berdampak kepada performanya. Kita lihat aja Rahmat Irianto ketika pertama kali lagi dipercaya sebagai starter saat melawan Port FC di ACL 2 itu kelihatan tuh masih agak kecolongan, agak jelek lah mainnya, walaupun jelek banget enggak, bagus banget juga enggak. Tapi setelah dia mendapatkan terus menit bermain, terbukti Rahmat Irianto di posisi bek kanan itu sangat luar biasa, cakep banget gitu kan. Ditambah sekarang juga setelah Rezaldi Hehanussa kita harus kehilangan Adado. Mudah-mudahan Adado juga cepat pulih dan kabarnya udah selesai operasi ya dan udah ada dalam kondisi yang cukup baik. Tinggal insya Allah fase penyembuhan yang ini akan cukup memakan waktu lama. 4, 3 atau sampai 6 bulan Adado akan ya istirahat dulu dari atas lapangan gitu kan. Dan ini juga apakah membuat Persib Bandung mengharuskan mencari pemain pelapis nantinya di lini tengah. Walaupun lini tengah ini adalah salah satu lini yang bisa dibilang cukup gemuk sekali ya. Karena di situ ada Adam Alis, ada Mark Locke, ada Tyrone Delvino, ada Kocijan, Beckham Putra posisi aslinya sebagai pemain tengah juga walaupun cenderung menyerang. Bahkan Rahmat Irianto juga bisa bermain di situ. Bahkan ada 2 pemain muda, Azikri dan Robi Darwis. Posisi aslinya itu posisi gelandang sebenarnya. Cuman Robi Darwis lebih sering dimainkan ke kanan. Nah, sekarang juga ada pertanyaan, apakah bek kanan akan mengambil pemain baru? Kalau menurut saya sepertinya tidak. Ini menurut prediksi saya ya, bukan menurut info dari manapun. Kenapa saya punya analisis gini, Bobotoh? Bek kanan itu adalah posisi yang dulunya adalah dikorbankan oleh Coach Bojan Hodak untuk memainkan pemain muda regulasi. Jadi memainkan Robi di situ, memainkan Kakang di situ. Ditambah juga kita punya Hen-Hen. Jadi gemuk tuh. Ada 3 gitu kan bek kanan. Kalau seandainya kita ngambil bek kanan kembali, maka akan gemuk kembali posisi bek kanan sama halnya seperti posisi di bek kiri zaman Coach Luis Milla. Jalnando, Rezaldi, Edo banyak gitu kan di situ. Bahkan ada Rumakik waktu itu. Jadi akan terlalu gemuk dan tidak efektif. Walaupun memang bek kanan ini butuh sekali pemain baru. Kalau kita tidak berbicara Rahmat Irianto. Ditambah sekarang, Rahmat Irianto sepertinya akan dipermanenkan bermain di bek kanan. Karena dengan permainan yang sangat luar biasa sekali, ya Bobotoh juga dan pelatih juga saya yakin melihat bagaimana permainan Rahmat Irianto dan Persib semakin kuat di bek kanan setelah ada Rahmat Irianto. Walaupun setelah Deddy Kusnandar tidak ada, Rahmat Irianto bisa juga menjadi opsi pindah ke kanan. Walaupun sekarang ada Adam Alis, tapi hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Dan juga untuk posisi penyerang, kita lihat dulu nanti nih, dalam posisi penyerang ini. Apakah akan ada pemain asing yang dicoret oleh Persib Bandung atau tidak? Walaupun sekarang sudah merujuk ke Milestone 5. Katanya kan Milestone 5 ini udah benar-benar di ujung tanduk dari pihak manajemen, dari pihak pelatih juga, karena performanya yang tak kunjung membaik memberikan sedikit sekali kontribusi bagi Persib Bandung. Kalau seandainya Milestone 5 hengkang, kemungkinan Persib akan diisi oleh pemain asing yang berposisi sebagai penyerang. Bisa saja di situ, karena kan sekarang sedang mencari pelapis David da Silva, pelapis Cio Alves juga yang benar-benar sepadan itu kan. Apalagi kalau udah ada patch nanti kan Beckham bisa 1-2 sama Pets Butuan, itu enak banget. Tinggal posisi nomor 9, walaupun kita juga udah punya seorang Dimas Derajat. Intinya Persib Bandung memang akan kembali mempertebal skuad pemainnya, karena dibutuhkan sekali pelapis-pelapis yang benar-benar sepadan kalau Persib Bandung ingin benar-benar back to back juara di musim sekarang. Butuh sekali pelapis yang sangat sepadan itu, karena dengan jadwal yang padat, kadang pemain ada cedera, akumulasi kartu juga. Hanya kehilangan 1 pemain inti saja bisa menjadikan Persib Bandung kalah. Itu sebabnya Persib harus benar-benar tebal, sekaligus juga mempertebal kualitas pemain. Jika nanti back to back juara, amin, kita akan kembali bermain di ACL 2. Segitu dulu untuk pembahasan kali ini, Bobotoh. Assalamualaikum.